Tes, tes, tes. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome to my channel. Saya Muhyiddin Rabbani. Di video ketujuh ini kita akan masuk untuk edit data pada sistem kasir kita. Oke. Sebelum kita lanjut ke edit data, ada beberapa yang harus kita benerin dulu dari video yang kemarin, hanya sedikit. Jadi teman-teman bisa buka projectnya. Nah, kemarin kita udah sampai sini untuk bisa tambah data dengan menginputkan file ya. Kita inspect nih. Soalnya kita ada yang ingin dibenarkan beberapa untuk tambah gambar. Kita inspect, teman-teman bisa klik F12 untuk mengecek apa kesalahan dari codingan kita kemarin. Nah, di sini ketika kita ingin tambah data, ini berjalan mulus ya. Misalkan apa nih, ayam geprek harganya misalkan 15.000, kita bisa untuk pilih gambar. Nah, misalkan ini ya, ayam geprek open, submit data. Nah, bertambah di sini ayam geprek 15.000 tanpa ada pesan error ya. Dan kalau kita cek ke database, dia masuk beserta dengan gambarnya, itu berarti udah oke. Kalau kita cek di database-nya, kita buka namanya db post, kita buka tabel barang, kita lihat. Nah, ini berhasil masuk ayam geprek 15.000 dengan gambar nasi ayam geprek.jpg. Nah, coba kalau teman-teman inputkan data lagi, tapi tidak dengan gambar, apa yang terjadi? Pasti dia bakal error. Misalkan minuman, jus, jeruk, misalkan, harga 11.000 tanpa gambar. Ketika kita submit data, yang terjadi apa? Error ya. Teman-teman makanya bisa inspect, bisa di sini lihat. Di sini udah dikasih tahu error. Kalau kita cek ya di network, pilihnya yang network. Karena kita akan cek, kita klik you did not select a file to upload. Kenapa ini muncul? Karena kita buka codingannya sekarang. Karena ketika kemarin di sini bermasalah. Ketika gambar diupload, kita mendeklarasikan variabel baru yang isinya file name dari gambar yang kita pilih ya. Dan else, jika nggak ada gambar yang kita pilih, dia akan tampil error. Nah, di sini salahnya. Kita salah naruh else-nya. Sebenarnya pesan error bukan kita tampilin sini. Tapi kita nggak baca aturan gini. Jika gambar diupload, maka kita buat variabel baru yang isinya file name-nya. Dan kita tidak mendeklarasikan else-nya. Maka kita hapus saja. Nah, jadi hanya satu kondisi aja. Ini kita cut karena akan kita pindahkan, bukan di sini. Ini kita hapus, tapi else-nya di sini, di if yang pertama, bukan di if yang kedua ya, di if yang pertama. Jadi ngebaca jika proses upload ini error ya, kan kalau proses upload berarti ada file yang diupload, maka tampilkan errornya. Tapi di sini kita else fase aja yang tadi. Nah, seperti ini. Nah di sini kita tambahkan jika berhasil diupload, kita pengen apa? Kita pengen dia langsung update ke database. This db set gambar ya, gambar barang. Ini field yang ada di database kita diisi dengan gambar baru. Nah, sampai sini udah oke. Berarti kalau udah kita deklarasikan di sini untuk gambarnya, maka yang di sini kita hapus saja. Nah, gitu. Coba sekarang kita save, kita buka ininya, kita refresh dulu F5. Oke. Nah, sekarang coba tambah misalkan apa nih, cimol ya, cimol harga 5.000 tanpa kita insertkan file. Apakah error? Coba kita submit data. Berhasil ya, masuk.
Cimol tanpa ada pesan error di sini. Gitu. Coba kalau kita inputkan datanya juga, kita pilih lagi misalkan minuman apa nih, kopi misalkan harga 5.000, pilih gambar nih kopi ini misalkan, open, submit data, berhasil masuk ya. Kalau kita cek mana kopi, kok nggak ada ya? Oh ada nih di sini, karena kita batas ini hanya 10 ya di sini. Kalau kita ubah jadi 25, dia masuk kopi. Nah ini kopi harga 5.000. Kalau kita cek di database-nya, seharusnya kopi mempunyai isi dari gambar barang dan tadi yang cimol tidak ada. Kalau kita cek apakah error, kita refresh dulu ya. Nah ini cimol tidak ada gambar, nggak error, dan kopi dengan gambar pun tidak error, seperti itu. Nah jadi udah komplit ya untuk membenerin yang kemarin. Nah sekarang kita masuk untuk edit datanya. Sekarang kita pengen kayak gini. Ini bukan lagi title ya, tapi kita pengen dia diisi dengan icon. Ubah dan hapus, kita pengen pakai icon. Jadi teman-teman sekarang bisa pergi ke Font Awesome, ketikkan aja. Kalau untuk ubah, teman-teman bisa tulis apa nih, pen misalkan, pen, enter, tungguin. Nah ini teman-teman bisa pilih yang mana nih, yang enak nih. Boleh yang ini. Nah ini ya, teman-teman boleh copy aja yang ini ya nih, karena kita akan mengganti tulisan edit dengan icon. Pergi ke sini, pergi ke apa, ke CRUD.js, pergi ke tampil data ke bawah. Nah ini kita akan ganti, tapi bukan ubah, tapi dengan apa, dengan icon. Nah seperti ini, btn info. Misal kalau ubah tuh warning ya, warning. Dan satu lagi yang danger, kita pilih aja di sininya. Yang delete kita pilih aja, cari variabel delete, kategorinya delete ya, delete, enter, delete, kita pilih yang bisanya trash, tong sampah. Nah bisa pilih yang ini, trash, bisa pilih yang ini ya. Nah ini teman-teman boleh copy lagi yang ininya, copy, pergi ke sini, tulisan hapus ganti dengan icon, save. Coba kita cek di sini, refresh, seharusnya udah berubah jadi icon. Nah ini udah berubah. Nah sekarang kita mulai masuk ke edit data. Nah ketika kita ingin mengubah, ketika kita klik icon ubah ini, yang muncul seharusnya kita pengennya tampilan tambah data ini, tapi dengan ininya bukan tambah data lagi, dengan ubah data ya, gitu. Sekarang gimana? Jadi sekarang kayak gini, teman-teman ketika mencet ini, teman-teman akan tampil tampilan tambah data ini, gitu ya. Kita akan mengakalinya di jQuery. Teman-teman bisa pergi ke sini, teman-teman bisa deklarasikan aja on click. Jadi ketika ini diklik, kita akan mengeksekusi sesuatu. Nah, jadi teman-teman pertama di sini kasih on click dia di buttonnya, on click sama dengan misalkan kita arahin nanti dia ke salah satu function, dan misalkan edit data. Nanti kita akan buat function edit data, berarti dengan mengirimkan parameter ID data yang diklik ya. Kita ingin mengirimkan parameter data.id karena kita akan mengirimkan ID. Gitu. Sampai sini udah oke. Dan kita pengennya kita manggil modal dari tambah data. Nah, ini bisa di-copy aja modal yang ini, karena kita akan manggil dia. Nih, teman-teman boleh mana nih? Tambah data. Oh, di indeks ya. Nah, ini data toggle sama data targetnya bisa di-copy di indeksnya. Karena kita akan menampilkan
hal yang sama, yaitu modal yang ini. Gitu, coba paste aja di sini, paste di sini, on klik, oke, save, coba kita refresh, coba kita klik, seharusnya muncul modal ya kalau kita klik. Nah, oke, ini udah muncul, sampai sini udah benar. Tapi kita pengennya ketika kita ngeklik misalkan kategori makanan nama ketoprak dan harga 7.000, otomatis kita pengen di sini udah terisi kategorinya makanan, namanya ketoprak, harganya 7.000, seperti itu. Nah, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan, kita kembali lagi ke codingan, kemudian kita bikin function. Function apa? Function edit data. Bisa pergi ya, bikin di mana aja, boleh di paling atas atau di paling bawah. Saya di paling atas saja. Function apa tadi? Edit data. Function edit data, dia menerima parameter ID. Nah, kita bisa minta bantuan ajak ya, karena kita akan eksekusi dia di controller ajak. Nah, pertama kita pengen arahin dia ke alamat ke dashboard. Kita akan ngambil ID data yang kita klik tadi. Jadi gini, alamat ini sesuai yang kita deklarasikan kemarin. Dashboard apa? Kita akan bikin metode namanya misalkan ambil data by ID. D-nya gede, B-nya gede, I-nya gede. Ya, ini biasa penulisan kalau di JavaScript seperti ini. Tipenya post. Datanya apa? Data yang ingin kita kirim? Data yang ingin kita kirim hanya ID. Gitu. Nah, sampai sini udah oke. Nah, nanti kita akan membuat script lagi di sini. Tapi sebelumnya kita akan buat dulu dashboard dengan metode ambil data by ID, dan karena kita udah mengirimkan parameter ID di sini. Ini save dulu. Teman-teman pergi ke dashboard. Bisa bikin di paling bawah aja. Public function edit ambil data ya. Ambil data by ID. Nah, kita bikin variabel ID diisi dari mana? Misalkan variabel ID barang diisi dari sini. Nih, kita ingin ambil parameter yang dikirimkan. This input apa? Tipenya post ya, karena kita tadi deklarasikan dia tipenya post. Apa? ID. Sesuai dengan yang dikirimkan dari sini. Di sini ID. Oke, kita udah punya ID barang. Sekarang kita ingin ambil semua data yang ID-nya sesuai dengan ID yang kita klik. Misalkan kita mengklik ketoprak ini, kita pengen ambil data, semua data ini yang ingin kita tampilkan di sini, ingin kita isi di sini gitu. Nah, sekarang teman-teman gini, kita punya variabel misalkan data diisi dengan kita ingin ini dulu ya, query this dengan query CI tentunya. This db ambil di mana it where, jadi ambil data di mana sesuai ID gitu. It where dari mana? Dari tabel barang. Where di mana ID di sama dengan $ID barang gitu. Jadi kita ngambil data di mana ya, ngambil data dari tabel barang di mana ID-nya yaitu sesuai dengan ID yang kita pilih atau ID yang user pilih ketika ingin edit data. Sudah sampai sini, udah oke. Dan jangan lupa echo JSON encode $data. Kita balikin data dengan tipe JSON. Kita balik lagi ke sini. Ini udah oke. Kita udah nyimpan, berarti kita udah nyimpan semua data yang user pilih. Sekarang apa? Sekarang teman-teman terima data tipe JSON ya, berbentuk JSON,
Dan ketika udah sukses, apa yang ingin kita jalankan ketika kita udah sukses untuk ngambil data tadi, yang ingin kita jalankan, kita ingin mengisi form-form ini dengan data yang kita pilih sebelumnya. Ya, misalkan pilih ini, berarti ini harusnya ketoprak harga barang berapa tadi? 7.000 ya? Ya, 7.000 gitu. Berarti apa? Ketika sukses, kita akan menjalankan suatu function dengan menerima data. Yang pertama nih, yang pertama kita akan minta bantuan lagi. Ya, ini kalau di JavaScript biasanya get element by ID. Kita pengen nyari yang ID-nya apa gitu. Tapi dengan jQuery kita bisa lebih dipermudah. Yang pertama nih, kita buka footer di sini. Kita pengen form dengan ID kategori barang ini diisikan sesuai dengan yang kita pilih. Jadi ini bisa kita copy ID-nya. Kita pengen ini diinputkan secara otomatis lewat sini. Jangan lupa kasih pagar, karena pagar merupakan deklarasi dari ID. Tolong dong cariin yang ID-nya kategori barang, ya, diisi value-nya, diisi dengan apa? Data kategori barang. Ya, ini dari field database. Oh ya, sebelumnya kayaknya ada yang kurang di sini. Oh, di sini ya teman-teman, kita lupa mendeklarasikan dia sebagai row array. Sebenarnya row aja bisa, cuman saya sering makanya row array, jadi udah kebiasa row array. Karena hanya satu baris, hanya data, misalkan data ketoprak yang kita pilih, ya berarti data ketoprak aja yang kita bawa gitu. Kalau result array semua data kita bawa gitu. Ya, yang pertama udah kategori barang. Kemudian yang kedua, kita copy aja shift alt bawah kalau menggunakan VS Code. Yang kedua, kita pengen nama barang diisi dengan nama barang. Ya, ID nama barang dari sini. ID nama barang diisi dengan data nama barang. Copy lagi. Harga barang diisi dengan harga barang. Dan kalau gambar kayaknya nggak usah ya. Gambar kayaknya nggak usah. Sampai sini udah oke. Nah, sekarang teman-teman bisa pergi ke footer dulu. Kita ingin menambahkan satu ID di sini. Teman-teman bisa aja di sini karena tipenya hidden input, tipenya hidden, terus ID-nya bisa kasih nama ID barang untuk membedakan ya. ID barang cukup sampai sini aja. Ini ID barang, boleh deh kasih name ID barang. Oke. Tipenya ini tipenya hid ya. Hid. Jadi tidak muncul di tampilan, tapi ada gitu. Nah, ini udah oke. Coba kalau kita cek ya. Kalau kita cek di sini ya, kita refresh dulu. Nah, seharusnya kalau kita ngeklik ini, formnya udah diisi dengan nama-nama di sini. Coba kalau kita klik. Nah, ini udah oke ya. Ketoprak makanan harga 7.000. Kalau kita pilih yang bawahnya, sate ayam harga 15.000. Udah benar. Oh, ini ada yang bermasalah nih. Oh, ini salah nih. Ini seharusnya bukan hidden berarti ya. Hidden. Tipenya hidden biar nggak kelihatan. Coba kalau kita refresh. Kita klik lagi. Oke, udah benar ya. Makanan. Kalau kita pilih minuman, seharusnya dia minuman. Oke, minuman Nestle di harga 5.000. Oke, sampai sini udah benar. Tapi ada yang kurang. Ketika kita ngeklik button edit, maka ini seharusnya ngeganti jadi edit data, bukan submit data lagi. Oke. Jadi teman-teman sekarang gini. Balik lagi ke sini. Teman-teman buat satu variabel yang menampung HTML button gitu. Ya, teman-teman bisa aja buat kayak gini. Deklarasikan aja misalkan dengan var atau dengan let, bisa. Let, misalkan kita buat nama variabelnya button edit. Yang isinya apa? Kutip. Ini saya pakai kutip yang paling pojok kiri ya, yang miring kutipnya, bukan yang ini. Tapi yang ini. Apa isinya? Isinya gampang aja, kita copy dari sini, dari footer ya. Kita copy aja dari footernya.
Nih, yang ini pengen kita copy. Ini pengen kita copy, taruh sini. Taruh sini. Mana tadi? Oh, di atas ya. Nih. Pasti aja di sini. Nah, kita ganti aja. Ini bukan submit data lagi, tapi edit data. Ininya namanya warning, biar jadi warna kuning di data. Dan ini btn edit, bukan btn submit lagi, tapi btn edit. Tipe button. Oke, sip. Tipe button, dan jangan lupa titik koma. Oh, ini ada error teman-teman ya, karena kita salah naruh. Kita seharusnya naruhnya di dalam. Ini kita cut aja, taruh dalam sini, karena kita masih dalam satu proses gitu. Nah, ini button edit. Oke. Jadi ketika variabel itu dipencet, kita akan mengubah. Oh ya, sebelumnya kita ini kasih ID ya, karena kita akan ngakalin di sini. Ini kasih ID dulu, misalkan apa nih, button strip deh, biar enak, button strip. Jadi ketika edit itu diklik, kita akan mengubah halaman dari ini yang ID-nya button strip diisi dengan yang ini gitu. Jadi kita bisa menggunakan script dari HTML ya. Oke. Maka kita akan minta bantuan lagi, tolong carikan kita yang ID-nya apa? Button strip yang ini. Button strip yang akan kita ubah menjadi apa? HTML diisi dengan, kita ubah pengen jadi button edit. Oke. Sip. Save. Seharusnya sampai sini udah benar. Coba kita refresh. Kalau kita pilih ketoprak, maka seharusnya udah berubah. Edit data ya, bukan submit data lagi. Dengan inputan juga udah benar. Oke. Nah, sampai sini udah benar. Tinggal kita eksekusi edit datanya gitu. Nah, sekarang gini. Ini kita masih tetap di bawahnya ya, kita masih lanjut prosesnya. Ketika ID btn edit ini diklik, kita akan menjalankan satu perintah ya. Ketika nih ini diedit ya, diklik, kita akan menjalankan suatu perintah. Jadi kayak gini. Tolong carikan kita yang ID-nya apa? btn edit. Btn edit apabila diklik maka akan menjalankan suatu perintah function if dengan mengirim ini parameter event. Ingat di sini kita akan membuat dia tidak merefresh, yaitu dengan event prevent default itu koma, jangan lupa. Nah, di sini ini udah oke. Sekarang kita akan menampung semua data yang diubah oleh user di form input. Kita bisa membuat variabel misalkan isi form ini hampir sama ya. Kalau enggak kita copy aja deh. Kita copy dari mana? Kita copy dari tambah data, karena persis sama. Hanya bedanya nanti di controller. Kalau tambah data insert, kalau ubah data update gitu. Ini bisa kita copy. Bisa kita copy sampai sini. Ketika sukses, maka akan menjalankan ini. Oke. Ini kita copy sampai sini. Copy. Ya, ingat jangan sampai salah copy ya. Dari sini kita lihat, oh ini tutupnya di sini, berarti kita copy-nya sampai sini. Oke, copy. Kita taruh di sini. Di sini. Faster. Oke. Oh, ada yang error nih. Berarti kalau ada yang error kita salah naruh. Ini jangan dipaste dulu. Button edit. Mana ini tadi? Nah, ini ya. Ini tutupnya mana? Ini tutupnya ini. Kalau kita lihat ini Ajax. Oke, sampai sini ya. Teman-teman boleh copy segini deh. Satu segini. Kita pastikan di mana? Kita pastikan di sini. Ini kita hapus. Kita ganti. Paste. Nah,
ini jangan lupa kita ubah BTN-nya bukan BTN submit lagi. Karena kita pengen nyari BTN edit. Ketika BTN edit ini diklik, maka dia akan menjalankan suatu event ya untuk tidak mereload. Kemudian kita mempunyai variabel baru yang isinya nama variabel isi form yang diisi dari ID form tambah, yaitu ini form tambah. Nih, jadi ini nama formnya yaitu form tambah. Sebenarnya seharusnya namanya form aja ya. Tapi karena kita dari awal udah deklarasikan dia form tambah, ya ketika kita edit kita pakai juga nama formnya form tambah gitu untuk memanggil ID-nya. Nah, datanya variabel kita buat variabel lagi namanya datanya yang diisi dari isi form yang dari sini. New form data. Nah, kita minta bantuan ajak URL-nya kita akan akan ngarahin dia ke dashboard. Ini bukan tambah. Berarti ubah, misalkan ubah tipenya post multiple form data karena kita akan mengirimkan file ya, mengubah file juga. Datanya kita akan mengirim data yang diisi oleh datanya dari sini tipenya. Oke, sampai sini dulu nih. Kita ngebacanya sampai sini dulu. Sekarang kita akan buat dashboard ininya ubah. Dashboard bisa pergi ke sini. Public function ubah. Apa isinya? Isinya juga sama persis seperti tambah data kayak gitu. Jadi teman-teman bisa copy aja nih yang ini. Metode dari tambah, teman-teman bisa copy isinya aja ya. Berarti dia sampai sini. Teman-teman copy. Hanya ada beberapa yang beda pasti di sini. Nah, yang pertama kita buat variabel upload gambar untuk menampung gambar yang isinya dari gambar barang ya. Kita akan taruh di sini. Ini udah benar, oke. Alamatnya kita akan taruh di folder img, tipenya bolehnya GIF, JPG, PNG, dan JPEG. Ukurannya maksimal ya, maksimal max size itu maksimal 5 MB dengan nama file ya sesuai file yang kita pilih gitu. Ini udah benar di tbset gambar baru. Nah di sini teman-teman, di sini harus kita ubah beberapa. Ini bukan insert tapi update biasa, dan kalau update itu kita membutuhkan where ya. Ini bisa kita copy. Oh, ini update, ini kita hapus nih. Ini nggak apa-apa, nggak kita hapus, kita langsung aja deklarasikan dia di sini where di mana ID-nya ID sesuai sesuai yang user kirimkan, yaitu ID. Nah, kita belum punya variabel ID, kita bikin aja. Misalkan di sini di paling atas. $ID dapat dari mana? Dapat dari data ini. Nih. Kita akan menampung semua datanya. Ya, menampung semua data yang diinputkan dan kita menampung juga ID-nya di sini. Kita menampung ID barang. Gitu. Nih, karena kita sebelumnya di sini ya. Seharusnya kita buat juga, kita pengen ID barang diisi dengan ID yang kita pilih. Nah, ini penting. Kalau ini nggak dibawa, bakalan error karena kata kuncinya bisa dibilang tuh di sini sebagai kata kuncinya. Jadi ID barang diisi dengan ID ini. ID barang diisi dengan ID dari database. Oke. Jadi sekarang kita balik lagi yang tadi ke dashboard. Nah, jadi ID kita isinya yaitu this input post ID barang ya, tentunya ID barang. Nah, kok di sini ID barang. Oke. Jadi kita akan update tabel barang where di mana yang ID-nya $ID. $ID itu dari sini. Gitu. Jadi banyak oper-operan banget nih. Harus harus hati-hati, jangan sampai salah oper datanya. Gitu. Nah, sampai sini udah oke ya. Jadi kita punya variabel data yang akan kita balikkan ke sini.
ini akan kita update, dan ini juga akan kita update jika ada gambarnya di set ya. Ini salah satunya make set, ini satunya make inian array, tapi nggak jadi masalah, bisa. Ini kita save. Coba kita refresh di websitenya. Oke, sampai sini nggak ada yang error. Coba kita ubah ketoprak. Oke, udah benar ya. Misalkan jadi harganya udah naik jadi 10.000. Ketika kita edit data seharusnya berhasil. Nah, di sini ada yang salah. Coba kalau kita cek, apa ini yang salah? Line number 62, control dashboard, line number 62. Kalau kita cek di sini 62. Oh, ini ada yang salah katanya. Oh, ini dolarnya ada 2. Oh iya, kan salah. Save. Kita cek lagi. Apakah datanya masuk? Coba kalau kita ubah ketoprak menjadi 10.000. Edit data. Oh, dia berhasil berubah ya. Harganya menjadi 10.000. Misalkan namanya sekarang kita ubah menjadi ketoprak spesial. Edit data. Oke, dia berhasil berubah menjadi ketoprak spesial. Dan kalau kita cek di database-nya, kalau kita cek, dia berubah jadi ketoprak spesial dengan harga 10.000. Dan dia belum mempunyai gambar. Coba kalau kita tambah gambar sekarang. Ketoprak spesial akan kita tambah gambar. Choose file misalkan. Choose file. Misalkan ketoprak yang mana ya? Ketoprak kita isi misalkan nasi rames saja. Nasi rames. Ketika kita klik open, edit data, seharusnya nanti di sini ketoprak spesial dia udah punya gambar ya. Coba kalau kita edit seharusnya berhasil. Oke. Kalau kita cek refresh di database-nya, apakah datanya masuk? Nah, ini ketoprak spesial harga 10.000 dengan gambar barang nasi rames.jpg gitu. Jadi sampai sini kita udah berhasil untuk mengubah data. Konsep dari ubah data itu hampir sama seperti tambah data, mulai dari jQuery-nya ya yang di JS beserta yang di controllernya itu hampir sama. Makanya tadi ada beberapa langsung kita copy aja dan hanya beberapa yang kita ubah sedikit-sedikit karena konsepnya hampir sama. Seperti itu teman-teman. Ya, tadi merupakan video ketujuh ya, bagaimana kita bisa untuk update data atau ubah data pada sistem kita tentunya dengan jQuery gitu, agar lebih membantu untuk perut kita. Oke, jika teman-teman masih ada yang belum paham, teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Jika memang saya bisa jawab, insya Allah saya akan jawab. Oke, see you again. Saya Muhyiddin Rabbani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.